Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini bisa ngobrol kembali. Saya ada satu buku yang mungkin sudah sering saya ulang-ulang dalam beberapa tulisan, dalam beberapa video, dalam beberapa status WhatsApp maupun di story Instagram ya. Buku ini ditulis oleh Rich Dad Poor Dad. Buku ini judulnya adalah Rich Dad Poor Dad, tulisan dari Robert T. Kiyosaki. Ada banyak banget pelajaran yang saya dapatkan dari buku ini, dan saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman apa yang saya dapatkan. Dan alhamdulillah ya, bi'idznillah, dengan melakukan apa yang diajarkan dalam serial Rich Dad, termasuk yang ada di dalam buku Rich Dad Poor Dad ini, bi'idznillah, dengan pertolongan Allah, saya merasa bahwa keuangan saya menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Saya membaca buku ini tahun 2016 ya, tahun 2016. Kemudian sedikit demi sedikit mencoba untuk mengaplikasikan apa yang bisa segera saya lakukan tentang bagaimana membangun literasi keuangan. Dan alhamdulillah bisa dibilang saya sebenarnya mampu untuk keluar dari rat race ya, rat race dalam arti keluar dari perangkap jam kerja gitu ya. Tapi karena sesuatu hal saya masih terus bekerja dan tetap income dari gaji pekerjaan saya dapatkan, tetapi memang saya men-challenge ya, menantang diri saya sendiri untuk tidak menggunakan gaji sebagai biaya hidup atau dalam rangka untuk memenuhi keinginan. Jadi otomatis seluruh gaji saya 100% itu saya investasikan ulang, saya putar kembali dalam investasi yang saya pahami ya. Jadi seandainya di depan saya itu ada Mbah Robert T. Kiyosaki ya, saya ingin ucapkan terima kasih ya atas pembelajaran literasi keuangan yang ditulis dalam buku-buku beliau dalam serial Rich Dad, termasuk buku Rich Dad Poor Dad ini teman-teman. Walaupun banyak hal pula yang tidak saya sepakati karena beliau sendiri kan seorang kapitalis ya. Tentu saja landasan berpikirnya, ideologinya itu adalah ideologi kapitalis sekuler, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Di dalam buku Rich Dad Poor Dad ini teman-teman, setidaknya ada beberapa hal, ada beberapa pelajaran, ada 6 pelajaran teman-teman. Yang pertama itu adalah bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang. Kemudian yang kedua, mengapa mengajarkan melek keuangan. Kemudian yang ketiga, uruslah bisnis Anda sendiri. Pelajaran keempat, sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Pelajaran kelima, orang kaya menciptakan uang. Pelajaran keenam, bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Menarik ya tentu untuk kemudian sedikit saya ulas, walaupun tidak persis seperti yang ada di dalam buku ini. Paling tidak apa yang saya praktikkan kemudian ada impact dalam kehidupan saya gitu. Kalau teman-teman mau baca buku ini langsung ya silahkan. Nanti tentu saja ada banyak insight yang akan didapatkan ketika teman-teman itu membaca langsung bukunya. Pelajaran pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Lantas orang kaya itu bekerja untuk apa gitu ya? Ternyata di dalam buku ini dijelaskan bahwa orang kaya itu bekerja untuk menciptakan aset atau mengakumulasi aset. Nah, definisi aset di sini yang dijabarkan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad itu adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita, ke kantong saya. Sementara liabilitas itu adalah sesuatu yang memasukkan uang mengeluarkan uang dari kantong gitu. Kalau kebanyakan orang yang kelas menengah ya, kelas middle itu biasanya menganggap sesuatu itu aset padahal itu adalah liabilitas. Di dalam buku ini dicontohkan misalnya tentang rumah ya. Orang mengatakan bahwa rumah itu aset.
Padahal dia adalah liabilitas dengan definisi bahwa aset itu sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong. Sementara liabilitas itu mengeluarkan uang dari kantong. Mengapa rumah dikatakan liabilitas oleh Robert T. Kiyosaki? Ya tentu saja rumah itu kan ada pajaknya, kemudian ada biaya perbaikan, ada macam-macam biaya yang harus ditanggung. Dan itu sesuai dengan definisi liabilitas, yakni mengeluarkan uang dari kantong. Sementara rumah itu baru bisa menjadi aset kalau dia misalnya disewakan atau dikontrakkan, sehingga bisa ada cash flow, ada uang masuk ke dalam kantong, ya itu baru dikategorikan sebagai aset. Jadi orang kaya itu tidak bekerja untuk uang, dan orang kaya bekerja untuk menciptakan atau mengakumulasi aset. Karena pada dasarnya ketika seseorang itu menciptakan sebuah aset atau membeli sebuah aset, mengakumulasikan sebuah aset, maka uang itu sebenarnya otomatis akan masuk sebagai sebuah income. Semakin banyak aset yang dimiliki, maka income-nya akan semakin besar. Uniknya adalah ketika seseorang mempunyai aset, itu dia aset itulah yang bekerja untuk seseorang tersebut, sehingga tanpa bekerja secara fisik harus menukar uang dengan waktu, seseorang itu bisa tetap income-nya mengalir, pipa income itu bisa mengalir gitu. Nah ini tentu sangat menarik ya, untuk kemudian saya mencoba untuk belajar tentang membuat aset. Aset yang saya bangun saat ini adalah sebuah perusahaan digital marketing agency, yaitu berjualan ya, berjualan. Alhamdulillah bisa profit. Kemudian dari profit ini saya putar lagi untuk menciptakan aset, yakni dengan berjual beli handphone ya. Nah teman-teman nanti bisa, aset itu bisa dalam bentuk properti atau dalam bentuk bisnis, dan tentu saja harus belajar ya, tidak bisa kemudian dalam sehari 2 hari gitu, 1 bulan 2 bulan, bahkan bertahun-tahun saya untuk belajar tentang membangun aset ini. Kemudian yang kedua, mengapa mengajarkan melek keuangan? Ya karena sangat penting. Soal keuangan ini nggak diajarkan ya, jujur aja nggak diajarkan di sekolah. Jadi kalau punya uang ya beli ini beli itu sudah selesai, nanti nunggu ada lagi uang. Dan itu tampaknya itu kemudian menjadi sebuah kebiasaan ya, dari kemudian ketika awal bekerja dapat gaji, setelah dapat gaji beli ini beli itu, habis kemudian nunggu gaji di bulan berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Nah di buku Robert T. Kiyosaki ini, Serial Rich Dad ini mengajarkan untuk melek keuangan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa uang yang kita miliki itu sebenarnya bisa kita pekerjakan untuk menghasilkan uang lagi. Ada istilahnya itu cash flow ya, aliran kas, bagaimana uang mengalir. Ini sangat sangat penting untuk teman-teman pelajari ya. Kemudian pelajaran ketiga, uruslah bisnis Anda sendiri. Jadi tidak harus bisnis di sini dalam arti kita punya sebuah perusahaan ya, tapi bisa juga dalam pengelolaan keuangan gitu. Misalnya untuk memulai kemudian merapikan cash flow-nya itu adalah seperti yang diajarkan di dalam buku Rich Dad Poor Dad ini, adalah pay yourself first. Apa namanya, bayarlah diri kamu pertama kali. Jadi kalau dapat income sebelum dipakai ini untuk ini itu dan sebagainya, adalah disisihkan terlebih dahulu, dimana kemudian hasil menyisihkan ini diinvestasikan dalam sebuah aset gitu. Itu teman-teman paling tidak beberapa hal yang bisa dipelajari dari buku Serial Rich Dad Poor Dad ini. Saya menyarankan memang teman-teman untuk membaca buku ini, walaupun tentu ada filter yang harus dimiliki ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.